welcome to my first TED Talk. Ini adalah TED Talk pertama aku dan di awal tahun juga mulainya. Dan yang baru nonton video ini, selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kalian bisa dapetin banyak hal-hal positif dibanding tahun sebelumnya. Oh ya, sebelum mulai TED Talk-nya, aku pengen jelasin. Jadi TED Talk ini isinya adalah random talk. Jadi ini nggak akan sekali doang gitu adanya. Nanti akan ada TED Talk selanjutnya. TED Talk juga akan aku buat sesuai dengan requestan dari kalian di comment box. Jadi di TED Talk kali ini aku akan ngebahas soal how I hate my puberty. Aku sebenarnya dari kemarin tuh nggak ada waktu gitu untuk ngebuat, dan kadang-kadang pas udah nggak mau ngebuat, aku nggak ada moodnya gitu. Bahkan ini udah shoot ketiga kalinya. Oke. Terus aku juga agak bingung masukin tips-tipsnya itu apa, karena perubahan yang aku lakuin tuh kayak cuman kayak nggak ada yang drastis gitu. Jadi kayak seiring waktu doang gitu berubahnya sampai kayak sekarang ini. So ya, jadi aku kemarin agak bingung untuk ngerangkum video aku kali ini. Pertama-tama sebelum aku mulai cerita perubahannya itu apa aja dan aku akan ngasih tips apa aja, kalian harus banget ngeliat foto aku dulu kelas 3 SMP fotonya. Dan ini gue dapat dari Facebook karena waktu dulu kan zamannya itu cuman zaman foto, terus biasanya hasilnya itu disimpan di memory card. Terus aku sebenarnya udah banyak banget fotonya dan itu banyak foto-foto menjijikan juga. Cuman karena kumpulan memory card itu aku lupa taruh di mana, karena kemarin aku ngerombak kamar aku, jadinya kayak udah hilang gitu. Terus ini aku baru nemu lagi di Facebook. So ya, jadi sekarang aku pengen ngasih tahu. Dimulai dari foto aku kelas 3 SMP. Tadang! Ini foto 8 atau 9 tahun yang lalu. Dan ada juga waktu aku kelas 1 SMA fotonya. Please jangan ngakak. Karena gue ketawa sendiri pas ngeliat foto-foto itu di album Facebook aku. Terus ada lagi nih yang waktu aku baru belajar make up. Di sini aku pakai alis, terus pakai eyeliner kayaknya, terus pakai lip balm. Dan gue ngerasa waktu dulu tuh gue foto di situ cantik sampai gue pernah jadiin DP BBM sama DP Facebook kayaknya. Sebenarnya sih kalau di zaman dulu di foto-foto itu nggak ada yang salah, karena di situ juga aku kayak merasa cantik gitu. Mungkin juga sekarang kalau misalkan aku ngeliat video ini beberapa tahun ke depan, mungkin gue juga akan ngakak sendiri kali ya. Aku cerita sedikit nih tentang aku dulu SMP dan SMA. Jadi waktu aku SMP sama SMA itu aku nggak pernah perawatan sama sekali. Dulu waktu SMP aja aku tuh cuci muka cuma pakai Clean and Clear yang warnanya bening kalau nggak salah. Aku udah nggak pakai lagi sih. Dulu tuh kayak lagi hits-hitsnya gitu buat remaja. Terus waktu SMP gue ngerasa gue lagi remaja nih, jadi gue harus pakai Clean and Clear. Udah nggak perawatan. Terus juga rambut aku tuh dulu rambut asli aku kan gelombang gitu ya. Dan dulu tuh aku nggak berani banget nyatok rambut atau styling rambut bla 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 semacamnya yang ngebuat rambut aku jadi rapi. Jadinya ya udah kayak gitu aja, karena aku takut banget rambut aku tuh rusak gitu. Dulu juga aku pakai behel dari kelas 3 SMP sampai lulus SMA. Dan di situ aku pakai behel cuma buat mundurin gigi aku sedikit. Jadi sebenarnya tuh rahang aku kecil, cuman giginya gede-gede. Jadinya kelihatannya tuh jadi kayaknya monyong banget tuh kayak gitu. Padahal sebetulnya itu giginya normal-normal aja kalau misalkan muka gue nggak sekecil ini gitu. Dan aku pakai behel terus kayak nggak ada yang dicabut gitu giginya, jadinya mundurnya cuma sedikit. Which is itu pas aku senyum jadi kayak tetep. Dan kalau misalkan aku senyum dulu juga kalau foto tuh gaya gini. Gitu mata ini tuh semua gelibat ya. Terus udah gitu juga dulu kan fotonya kameranya nggak ada yang sebagus kayak sekarang ini kan. Kalau sekarang kan kamera udah banyak yang canggih. Dulu gue cuma foto pakai BlackBerry gitu. Terus kalau misalkan bagus pun itu pakai SLR. Cuman karena nggak bisa ngaturnya, tetap aja tuh SLR akhirnya ngeblur gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Nah sebenarnya dari aku SMP ke SMA itu nggak ada perubahan yang signifikan kayak yang temen SMP aku. Pas aku ngeliat aku SMA nggak ada yang sesuatu yang kayak wow gitu atau gimana, jadi kayak biasa-biasa aja. Jadi waktu lulus SMA aku itu udah mulai merawat diri, kayak aku pergi ke suatu klinik, walaupun sebetulnya waktu itu juga nggak ada perubahan sama sekali sih. Tapi di sini bukan berarti aku
ngasih tips untuk kalian untuk pergi ke dokter. Karena aku sangat nggak menyarankan banget buat kalian yang kulitnya nggak kenapa-napa, kayak cuman jerawatan 1-2 biji, atau kulitnya kusem-kusem doang. Aku bener-bener nggak menyarankan, karena menurut aku, kalau ke dokter itu bikin ketergantungan. Kalau misalkan kalian nge-follow Snapchat aku, kalian pasti tahu aku bener-bener pengen banget keluar dari dokter ini, dokter yang udah aku pakai dari lulus SMA itu sampai sekarang, dan kayak nggak bisa. Makanya waktu itu aku sempet jerawatan. Kalau kalian lihat video aku beberapa bulan yang lalu, itu pas aku berhenti, dan sekarang gue nggak kuat, jadi gue kayak balik lagi ke dokter. So ya, jadi menurut aku jangan ditiru. Aku sama sekali nggak menyarankan kalian untuk pergi ke dokter kok muka kalian tuh nggak parah-parah banget. Karena di sini aku nggak menyarankan kalian pergi ke dokter. Aku punya beberapa tips buat kalian yang ngerasa muka kalian tuh lagi kusam atau kayaknya dekil. Tipsnya adalah kalau misalkan kalian punya kulit kusam, aku saranin kalian tuh sering scrub wajah pakai face scrub. Banyak sih dijual di pasaran gitu. Kalian tinggal cari aja di supermarket, dan kalian pakai itu seminggu sekali supaya muka kalian tuh nggak kusam lagi. Karena biasanya tuh muka kusam itu karena muka kita itu masih nyimpen beberapa sel kulit mati, jadi kelihatannya kusam. Terus kalau misalkan kulit kalian berminyak, pilihlah facial wash yang emang buat kulit berminyak. Terus aku saranin juga kalau misalkan kalian di bawah sinar matahari, misalkan kalian tuh kebanyakan aktivitas di luar ruangan, aku saranin kalian tuh pakai sunblock buat muka yang ada SPF-nya. Nggak usah yang gede-gede sih kalau buat muka, apalagi buat sehari-hari. Ya yang kayak 30 aja juga udah cukup. Terus juga banyakin minum air putih atau makan sayuran dan buah-buahan. Terus juga selain seminggu sekali scrub, aku saranin untuk seminggu sekali maskeran. Kalau misalkan kalian pengen masker yang natural, kalian bisa bikin sendiri. Suka banyak tuh DIY-nya di YouTube, atau masker-masker biasa yang kayak Maxit gitu. Aku juga sering pakai sampai sekarang, misalkan dari Etude gitu yang kayak gini. Atau aku lagi seringnya pakai masker dari The Body Shop yang ini. Ini aku lagi suka banget. Oh ya, perlu digarisbawahi, semua barang yang aku kasih tau di sini itu aku nggak disponsori oleh brand manapun. Dan selain perawatan muka, dulu itu untuk badan aku tuh sering banget pakai Vaseline Healthy White yang kayak gini, dan aku seneng banget sama hasilnya sih waktu itu, karena aku ngerasa kalau aku pakai itu badan aku tuh jadi kayak lebih cerah gitu. Aku juga nggak tahu itu perasaan aku doang atau enggak, tapi yang jelas aku pakai itu bertahun-tahun, dan aku seneng banget sama hasilnya. Yang kalau misalkan aku habis panas-panasan nih kan langsung gelap banget kulitnya, terus aku pakai itu. Nah biasanya itu kayak seminggu udah balik gitu ke kulit awal aku, which is yang harusnya kalau misalkan habis panas-panasan itu kulit baliknya itu kayak sekitar 2-3 mingguan. Dan kalau misalkan aku tahu aku pengen aktivitas di luar ruangan, biasanya aku selalu pakai Vaseline sunblock yang kayak gini. Dan kalau misalkan aku berenang, aku biasanya nggak pakai sunblock yang kayak gitu. Aku selalu pakai sunblock dari Nivea yang kayak gini. Dan kalau misalkan kalian pakai sunblock, ini perlu diingat juga. Nah, si sunblock itu harus di-apply berkali-kali setiap 2 jam sekali atau setiap kita keringetan. Jadi kalau misalkan kita pergi terus kita udah mulai keringetan nih tangannya, nah abis itu setelah udah kering pakai lagi sunblocknya kayak gitu. Terus abis itu yang bikin berubah itu adalah aku ngerapihin alis. Dan di sini aku juga nggak menyarankan kalian untuk ngerapiin alis, karena semua orang kan pasti beda-beda lah ya. Misalkan ada yang lebih suka alisnya tuh natural, atau yang alisnya lebih tebel, atau gimana. Nah kalau misalkan aku, kalian bisa lihat di foto ini, disitu alis aku tuh kayak gendut gitu kan ujungnya, dan nggak ada bentuknya sama sekali. Dan yang jelas semenjak aku lulus SMA, aku itu ngerapin alis, dan aku sih ngerasa bener-bener muka aku tuh kayak berubah gitu. Karena mungkin kan alis itu kan yang kayak ngebentuk diri kita sendiri gitu kan, kayak emang bingkai muka gitu. Pasti setiap alis orang-orang juga beda. Kalian tinggal nemuin sendiri alis kalian harus kayak gimana. Dan kalau misalkan kalian nggak mau ngerapin alis pun itu juga gampang-gampang aja. Kalian tinggal bikin alis aja sesuka maunya kalian kayak gimana. Mau yang kayak Nike kayak apa mau kayak kotak doang, ya suka-suka kalian sih. Kalian pedenya kayak gimana. Sebenarnya sih untuk kelihatan cantik di orang atau kita ngerasa diri kita cantik itu sih kepedean kita aja. Kalau misalkan kita percaya diri, ya pasti kok kita ngaca pun kita bakal ngerasa cantik
Ya nggak sih, kalau misalkan aku sendiri, aku sih lebih pede dengan alis aku kayak gini dibanding aku nggak pakai alis. Terus juga di sini aku pengen kasih tahu buat kalian yang punya alis tuh tipis. Kalau dulu aku sukanya pakai serum bulu mata dan alis dari Mavala, bentuknya kayak gini. Sekarang aku udah nggak pakai lagi gara-gara udah males lagi aja belinya. Dan aku di situ seneng banget sama hasilnya karena kayak bener-bener ngebanjangin alis aku gitu. Terus itu juga aku pakai di alis aku, terus jadi kayak gondrong gitu. Aku seneng banget sih sama hasilnya waktu itu, sampai aku kayak ngasih tahu ke semua orang kalau aku pakai gituan. Terus abis itu aku mulai nata rambut aku. Jadi dulu aku nggak pede dengan rambut aku yang bergelombang itu, dan aku bertahun-tahun kayak gitu. Padahal dulu waktu aku kecil rambut aku tuh lurus banget, yang banget gitu. Tapi semenjak aku SMP, aku mulai ngerasa rambut aku tuh bergelombang. Kayaknya sih gara-gara aku selalu sampoan setiap pagi, terus setelah sampoan aku biasa rambutnya diuntel-untel gitu, terus makin lama makin gelombang. Aku juga nggak tahu kenapa, itu karena itu atau karena emang hormon aja yang bikin rambut aku jadi bergelombang. So ya, jadinya sampoan tiap hari tuh jangan banget dilakuin, karena kalau sampoan tiap hari juga itu ngebuat rambut kita tuh bisa jadi kering, karena sampo itu bisa ngebuang minyak-minyak alami yang ada di rambut kita. Pas udah lulus SMA itu aku mulai bisa nata rambut aku, kayak aku belajar untuk sayang rambut, jadi aku lebih pede sama rambutku yang lurus, atau kadang aku pede rambut atas aku doang nih yang dicatok, terus bawahnya aku biarin aja kayak gini tuh, tetap keriting kan. Terus juga di sini aku akan kasih tahu buat kalian misalkan yang masih takut-takut untuk nge-styling rambut, misalkan rambut kalian tuh takut rusak atau gimana gitu. Sekarang aku kasih tahu tipsnya. Jadi setiap kalian sampoan tuh biasain selalu pakai conditioner, dan makainya itu dari tengah sampai ujung. Dan jangan banget kalian pakai dari atas ini, karena biasanya kalau conditionernya itu turun-turun sampai ke muka, itu bisa bikin jerawatan dan komedoan. Dan juga itu buat kulit kepala kita jadi cepat berminyak gitu. Jadinya usahain banget pakai dari tengah sampai ujung. Terus udah pakai conditioner, kalau misalkan kalian pengen nyatok atau pengen ngeringin rambut, usahain kalian harus punya heat protector buat rambut. Sekarang sih banyak yang jual. Kalau misalkan aku dari dulu sampai sekarang aku selalu pakainya dari Krustas yang kayak gini. Gunain si heat protector itu untuk ngelindungi rambut kita dari hawa panas si catokan atau si hair dryer tadi. Jadinya ya nggak kering hasilnya, dan rambutnya tetap sehat gitu. Walaupun emang pasti rusak, pasti dia bercabang ujungnya, tapi itu kayak ngelambatin perjalanan rambut jadi rusak gitu loh. Terus nanti setelah kalian udah nyatok, udah styling rambut, kalian tinggal pakai vitamin rambut yang berbahan dasar oil. Kalau aku sih lebih suka kayak gitu. Ada juga sih yang krim lain, tapi aku lebih suka yang oil biar dia lebih kayak shiny gitu rambutnya. Shiny. Dan juga untuk rambut, aku saranin kalian selalu motong rambut itu 3 bulan sekali. Karena walaupun kita nggak styling atau kita nggak ngapain-ngapain rambut kita, itu biasanya tetap aja ujungnya tuh pasti kadang-kadang kering atau suka ada yang bercabang gitu. Nah itu kalian potong setiap 3 bulan sekali. Nggak usah dipotong misalkan rambutnya segini jadi segini, ya nggak usah. Tinggal ujung-ujung aja minta namanya di trap kalau di salon. Nah aku tuh kalau setiap 3 bulan sekali aku selalu ke salon cuma buat motong rambut, atau kadang-kadang malah aku suka potong-potongin sendiri. Jadi kalau misalkan ada rambut yang rusak nih, aku suka potong-potong aja gitu ujungnya pakai gunting biasa kalau aku lagi iseng. Kalau misalkan ujung rambut kita itu kering terus kita biarin aja kayak gitu, nah itu biasanya malah ngebuat rambut kita tuh bisa jadi rontok, karena nutrisi yang dari sini dia itu mau ngebenerin rambut yang rusak dulu. Jadinya yang sebelah sini tuh kayak dibiarin aja gitu, dia tuh kayak udah punya insting sendiri buat ngerapin si rambut ini gitu. Jadinya mendingan rambut ininya dipotong, jadi nutrisinya dari atas bisa ke seluruh rambut. Terus juga selain muka, alis, rambut, aku itu akhirnya pakai behel lagi. Jadi setelah lulus SMA aku lepas behel, terus pas masuk kuliah aku pakai behel lagi, dan di situ aku nyabut gigi aku, jadinya jadi mundur banget sekarang. Kalau misalkan kalian lihat video aku 1 tahun yang lalu, kalian pasti ngerasa banget dulu di situ gue monyong banget, dan sekarang enggak. Jadinya ya udah ada yang berubah. Terus juga banyak yang bilang aku jadi tirusan, tapi bukan karena alat apa-apa, karena dulu emang kan lengkung rahang aku itu lebih gede gitu kan, lebih
mekar gitu, jadinya ini agak berisi. Nah kalau misalkan sekarang kan udah mundur banget giginya, jadinya lebih kayak gitu. Padahal sebenarnya sama-sama aja, nggak ada yang berubah gitu loh. Cuman orang-orang katanya bilang gue tirusan, tapi aku baru nyadarin kayaknya sih karena behelnya deh. Dan yang terakhir adalah make up. Jadi waktu aku SMP SMA, aku tuh nggak pernah banget atau kenal yang namanya make up. Jadinya ya udah, gue kayak gitu ya kayak gitu aja. Jadi dulu tuh aku belajar make up di salah satu sekolah gitu di Jakarta. Dan di situ baru aku kenal yang namanya shading hidung, terus pakai blush harusnya di mana, pakai foundation harusnya gimana. Ya yang jelas semenjak aku belajar makeup itu, aku sih ngerasa jadinya ya lebih berubah aja gitu mukanya. Misalkan aku kulit aslinya kayak bener-bener pucat, nah pasti pakai makeup jadinya enggak. Oh ya, dan di sini juga aku nggak nyuruh kalian untuk make upan atau gimana. Yang jelas aku ngasih tahu ya perubahannya mungkin karena itu kalau menurut aku. Terus kadang-kadang nih ya, kayak misalkan temen kuliah aku nih, waktu aku awal-awal baru masuk, aku kan ngasih tahu foto aku yang menjijikan itu, foto yang jadul-jadul. Terus dia bilang, ih lo dipermak banget ya sekarang. Aku nggak tahu maksudnya permak itu apa, atau mungkin orang bilang muka aku tuh kayaknya dioperasi atau gimana, padahal itu nggak sama sekali. Itu cuman hasil manipulasi aja dan hasil perawatan yang gitu-gitu doang. Yang jelas sampai detik ini aku nggak merubah bentuk muka aku sama sekali dari dulu. Jadinya emang kayak perubahannya ya bertahap aja gitu, nggak langsung tiba-tiba kayak gini. Terus kayak hidung aku kayak gini, kenapa bisa kayak gini? Ya karena di shading. Kalian juga bisa lihat sendiri kalau gue nggak pernah bisa hidup tanpa shading. Semua itu kayak cuman permainan make up aja gitu, ya nggak sih? Gue takut deh orang-orang pada nyesel nonton video aku kali ini, tapi semoga bermanfaat ya karena aku udah ngasih tips-tips yang tadi itu. Walaupun mungkin kalau kalian lakuin hasilnya akan nggak terlalu berubah, tapi yang jelas pasti perubahan itu kalau emang yang bakalan bagus itu bertahap. Buat kalian yang nonton video ini, aku nggak menyuruh kalian untuk melakukan hal-hal yang aku kasih tahu di sini. Kalau misalkan kalian mau ngikutin tips-tipsnya, ya aku senang aja bisa ngebantu kalian. Yang jelas di video kali ini, aku cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau cantik itu sebenarnya nggak dibagiin jadi ke beberapa section gitu. Kayak misalkan orang cantik itu pasti rambutnya lurus, atau pasti putih, atau pasti tinggi, atau pasti badannya bagus. Nggak kayak gitu. Cantik itu harus keluar dari diri kita sendiri. Dan kalau misalkan kita percaya diri sama diri kita sendiri, pasti juga orang akan nganggap kita cantik. Dan yang paling penting sih harus baik hatinya. Secantik-cantik apapun orang itu, kalau hatinya busuk pasti kelihatannya bakalan busuk. Jadi kayak nggak ada cantik-cantiknya gitu, ya nggak? Video kali ini sangat inspiratif banget ya dari diri gue sendiri. Oh ya, di video kali ini aku juga akan ngasih giveaway ke kalian dan caranya gampang banget. Jadi ini adalah hadiah giveaway-nya. Ini Sephora Geometric Color Palette. Dan ini aku kasih untuk satu orang pemenang karena ini caranya gampang banget. Hadiahnya kayak gini. Tada! Dan untuk ngikutin giveaway-nya gampang banget. Pertama, pas kalian nonton video ini, kalian langsung add Snapchat aku. ID-nya Stefani Talita. Langsung siap-siap ya sekarang. Dan jawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaannya sih gampang, tapi kayaknya yang bisa jawab cuma yang nge-subscribe aku dari dulu atau yang nge-follow aku dari dulu deh kayaknya. Jadi yang pertama, apa judul video pertama aku di YouTube channel aku? Dan video itu udah nggak ada di YouTube channel aku sekarang. Dan pertanyaan kedua, aku kuliah makeup di mana? Pertanyaannya cuma 2. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, kalian tinggal langsung send chat di Snapchat aku. Jadi sekarang aku langsung tunggu jawaban dari kamu. Good luck ya yang mau ikutan. Semoga kalian tahu jawabannya apa. Dan itu untuk satu orang pemenang aja. Dan yang pertama ngasih jawaban benar ke aku. Oke, kayaknya sekian video dari aku kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video yang aku buat kali ini, please like this video and comment di bawah kalian mau aku bikin video apa di Teddy Talk selanjutnya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang supaya kalian tahu nanti kalau aku ngupload video baru langsung ada notifnya gitu. Oke then, see you in the next Teddy Talk. Bye bye.
Maaf ya kalau kalian merasa rambut gue itu menjijikan. Ini karena aku lagi seneng rambutnya kayak gini.